Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Izin bertanya Pak Pendeta, Yesus itu hidup dalam hukum Taurat atau zaman Perjanjian Lama atau zaman Perjanjian Baru? Mohon jawabannya Pak Pendeta. Nah, sebenarnya kalau kita melihat soal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita bisa menyorotinya dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang kitab suci, dan kedua dari sudut pandang teologis. Nah, dari sudut pandang kitab suci, maka batas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kan pada kitab Maliaki dan Matius. Jadi kitab terakhir Perjanjian Lama di dalam kanon kita itu adalah Maliaki. Setelah itu, kalau saudara buka di buku Alkitab, buku saudara ada satu lembaran kosong di situ. Nah, satu lembaran kosong di situ barulah Injil Matius. Nah, batasnya di situ kalau kita lihat dari sudut pandang kitab. Tapi kalau sudut pandang teologis, maka zaman Perjanjian Baru itu dimulai dari saat Yesus mati dan bangkit, terutama kebangkitannya, ya, dan sampai pada akhir zaman. Itu seringkali disebut sebagai sebuah zaman baru atau juga disebut sebagai zaman akhir. Dari Yesus bangkit dan naik ke surga sampai dia datang kedua kalinya. Itu disebut sebagai perjanjian baru atau zaman baru. Sedangkan sebelumnya itu disebut sebagai perjanjian lama. Maka biarpun cerita tentang Yesus itu ada di dalam kitab-kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi sebenarnya itu secara teologis itu masih zaman perjanjian lama. Jadi boleh kita katakan bahwa Yesusnya lahir dalam zaman perjanjian lama, hidup di dalam zaman perjanjian baru, tapi sejak kematian dan kebangkitannya, dia mulai membuat sebuah perjanjian yang baru yang pada akhirnya akan terus berlangsung sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Yesus memang orang perjanjian lama, tetapi dialah pencetus perjanjian baru. Secara teologis ya, bukan secara kitab suci. Kalau secara kitab suci, seperti yang saya bilang tadi, batasnya adalah antara Maliaki, kitab Maliaki dan Injil Matius. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.